Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5936 sampai bab 5938. Menanggapi pertanyaan Ling Yan, Chen Ping tidak menjawab secara langsung. Ia pertama-tama melirik Ling Xuang yang terluka, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Ling Yan. Nadanya tenang namun sedikit dingin. "Kau adalah master pedang api surgawi?" Guru Ling Xuang. "Memang benar, itu aku." Ling yang berkata dengan angkuh, matanya berbinar, "Jawab pertanyaanku." Chen Ping membantah, "Mengapa aku harus menjawabmu? Kaulah, sebagai guru, yang tanpa bertanya telah melakukan kesalahan besar pada muridmu sendiri. Apa alasannya?" "Dia membawa orang-orang ke sini untuk menyelamatkan seseorang yang dalam bahaya." "Kesalahan apa yang telah dia lakukan?" "Penghinaan." Wajah Ling Yan berubah gelap. "Bagaimana aku mendisiplinkan murid-muridku bukanlah urusanmu, junior. Alam rahasia api berkobar adalah tempat pengasinganku. Aturannya adalah tidak ada orang luar yang boleh menginjakan kaki di sini. Dia membawa orang ke sini tanpa izin, sehingga melanggar aturan. Dia pantas dihukum. Aku tidak mengurangi kultivasinya karena mempertimbangkan hubungan guru murid kami. Sekarang, jawab aku segera. Dari mana kau mendapatkan langkah pengendalian api ini? Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku menangkapmu, mengorek jiwamu, dan memurnikan rohmu untuk mendapatkan jawaban." Menghadapi ancaman Ling Yan, ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah. Sebaliknya, senyum mengejek tersungging di sudut bibirnya. "Tempat kultivasi terpencilmu? Kau yang menetapkan aturannya? Alam rahasia api berkobar ini, apakah ini benar-benar wilayahmu?" Dia berhenti sejenak, tatapannya seolah menembus dinding batu yang terbakar untuk melihat esensi kedalaman alam rahasia itu, dan perlahan mengucapkan sebuah nama. "Aku merasa alam rahasia ini lebih seperti sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua itu, Raja Iblis Api yang berkobar." "Apa?" Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, Ling yang terdiam, auranya berfluktuasi dengan hebat dan tak terkendali. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang lebih terkejut daripada saat pertama kali melihat tangga pengendalian api, bahkan mengandung sedikit rasa ngeri dan tidak percaya. Dia menatap Chen Ping dengan saksama, suaranya bergetar karena sangat terkejut dan ragu. "Kau? Bagaimana kau tahu tentang Raja Iblis Api yang berkobar? Siapa sebenarnya kau?" Melihat reaksi Ling Yan, Chen Ping semakin yakin dengan dugaannya. Ketika pertama kali mendengar Ling Yunzi menyebutkan alam rahasia api berkobar, nama itu terdengar familiar, seolah-olah berhubungan dengan Raja Iblis Api berkobar itu. Sekarang, melihat reaksi Ling Yan, tampaknya hampir pasti. Chen Ping tetap tenang, menatap Ling Yan yang bingung, dan berkata dengan tenang, "Siapakah aku? Karena kau mengenali jurus pengendalian api dan tahu tentang Raja Iblis Api berkobar, memberitahumu tidak akan merugikan. Raja Iblis Api berkobar adalah teman lamaku, dengan siapa aku memiliki ikatan pribadi yang mendalam. Karena alam rahasia ini ditinggalkan olehnya, apa salahnya jika aku, sebagai seorang teman,
menampung beberapa orang untuk sementara waktu. Seorang teman. Ling Yan awalnya terkejut, lalu keterkejutannya berubah menjadi kecurigaan dan ejekan yang mendalam, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang sangat besar. Hahaha, kau hanya bocah, mengoceh omong kosong. Raja Iblis Api Berkobar telah hidup selama puluhan ribu tahun. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kau, seorang manusia tingkat abadi junior dengan usia tulang tidak lebih dari 100 tahun, berani mengaku sebagai temannya? Sungguh tidak masuk akal. Tawanya tiba-tiba berhenti, matanya tajam seperti pedang, seolah mencoba menembus Chen Ping. Baiklah, bahkan jika kau mendapatkan sebagian warisan Raja Iblis secara kebetulan dan mengetahui namanya. Lalu bagaimana Anda menjelaskan langkah pengendalian api ini? Ini adalah kemampuan unik dari penguasa bintang roh api. Raja bintang roh api dan Raja Iblis Api Berkobar, yang satu saleh dan yang lainnya iblis, meskipun keduanya berelemen api, adalah musuh bebuyutan, telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ikatan mereka sekuat api dan air. Jika kau mengaku sebagai teman Raja Iblis Api Berkobar, bagaimana kau bisa mengetahui kemampuan unik Raja Bintang Roh Api? Apakah kamu sekaligus berteman dengan dua insan yang tidak bisa didamaikan ini? Itu omong kosong belaka, benar-benar sampah. Semakin Ling Yan berbicara, semakin yakin Chen Ping bahwa itu bohong. Keraguan awalnya mereda, tetapi amarahnya kembali berkobar. Nak, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Segera mengaku, dari mana kau mencuri jurus pengendalian api itu? Lagi pula, bagaimana kau tahu nama Raja Iblis Api Berkobar? Jika ada sedikit saja kebohongan, aku akan memusnahkanmu, jiwa dan raga. Sebelum dia selesai berbicara, aura pedang yang mengerikan meletus dari tubuh Ling Yan. Aura pedang merah menyala melesat ke langit, menerangi separuh ngarai dengan cahaya merah menyala. Panas yang menyengat menyebabkan udara berderak dan meletup-letup, dan tanah bahkan mulai meleleh. Pedang kuno di punggungnya secara otomatis tercabut setengah inci dari sarungnya dengan bunyi dentang, memperlihatkan bagian bilahnya yang merah seperti darah, seolah-olah magma mengalir di dalamnya, memancarkan ketajaman dan panas yang membuat bulu kuduk merinding. Tekanan dari seorang ahli alam surgawi dilepaskan tanpa ragu-ragu, seperti kekuatan surga yang turun. Lai Tian dan yang lainnya mengerang dan mundur bersamaan, wajah mereka pucat pasi. Para murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan batuk darah dan pingsan, tidak mampu menahan tekanan. Bahkan Ling Xuang yang terluka parah pun kesulitan bernapas, matanya dipenuhi kekhawatiran. Namun, Chen Ping yang berada tepat di tengah tekanan itu, tetap tenang, bahkan ujung jubahnya pun tidak berkibar. Dia seolah berada di dimensi lain, niat pedang yang membara dan tekanan mengerikan yang mampu membakar gunung dan mendidihkan laut, bahkan tidak bisa mendekatinya dalam jarak 1 meter pun. Kau benar, Raja Iblis Api dan Raja Bintang Roh Api tidak akur. Chen Ping mengangguk, seolah menyatakan sebuah fakta sederhana. Namun, itu urusan mereka. Perkenalanku dengan mereka terjadi karena pertemuan yang kebetulan. Raja Iblis Api mengundangku minum dan kami membahas Dao. Raja Bintang Roh Api menyukaiku dan mengajariku beberapa langkah dari jurus pengendalian api hanya untuk bersenang-senang. Apa salahnya? Menyenangkan. Ling Yan tertawa marah. Baiklah. Baiklah,
menyenangkan. Sepertinya kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya kecuali aku memberimu pelajaran. Dia benar-benar kehilangan kesabaran dan berhenti memikirkan kontradiksi dalam kata-kata Chen Ping. Karena dia tidak bisa mendapatkan jawaban darinya, dia akan memukulinya hingga menyerah terlebih dahulu. Terlepas dari latar belakang anak ini, diam-diam mempelajari langkah-langkah pengendalian api, mengetahui tentang Raja Iblis Api, dan melontarkan omong kosong di sini, dia telah melakukan pelanggaran berat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ling Yan berteriak dingin, dan pedang kuno di punggungnya terhunus sepenuhnya. Pedang itu, yang seluruhnya berwarna merah tua, seketika menyebabkan suhu di dalam ngarai melonjak kembali saat kemunculannya. Udara di sekitar pedang terasa hangus dan terdistorsi, mengeluarkan desisan yang menusuk telinga. Pedang panjang itu berubah menjadi garis merah menyala, membawa kekuatan untuk membakar langit dan mendidihkan lautan. Pedang itu tidak langsung mengenai Chen Ping, melainkan menebas udara. Domain pedang langit yang membara, bangkitlah. Gemuruh. Saat Ling Yan memeluknya, ruang dalam radius 100 kaki langsung dipenuhi dengan kobaran api merah tua yang tak berujung. Ini bukanlah api biasa, melainkan ki pedang langit yang membara, yang telah disempurnakan hingga bentuk tertingginya dan mengandung esensi ilmu pedang Ling Yan sepanjang hidupnya. Kobaran api itu mengambil bentuk pedang, bunga teratai, dan awannya mengalir, berjalin dan menari di dalam wilayah tersebut. Setiap gumpalan api cukup untuk dengan mudah membakar tubuh dan jiwa seorang dewa abadi tingkat awal. Di dalam wilayah pedang, ruang benar-benar tertutup. Panas yang hebat mendistorsi persepsi, dan niat pedang yang tajam hadir di mana-mana, dengan panik menekan dan membakar segala sesuatu di dalamnya. Ini adalah teknik andalan dari Master Pedang Api Surgawi, andalan terbesarnya untuk mendominasi 10 langit. Senior Chen, Lai Tian, Ling Xuang, dan yang lainnya berseru kaget saat melihat ini. Di bawah pengaruh kekuatan pedang yang begitu menakutkan, mereka hampir tidak mampu melindungi diri sendiri, apalagi membantu. Menghadapi domain pedang pembakar langit ini, yang cukup kuat untuk membunuh bahkan seorang dewa langit tingkat 7 biasa, Chen Ping hanya menghela napas pelan. Sepertinya penalaran tidak akan berhasil. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang panjang yang tampak kuno di belakangnya. Berdengung. Suara dentuman pedang yang jernih dan menggema, seperti raungan naga di langit atau desiran pertama suara Dao di fajar penciptaan, tiba-tiba terdengar. Teriakan pedang ini tidak terlalu megah, namun anehnya menembus kobaran api dan niat pedang dari domain pedang pembakar langit, terdengar jelas di telinga semua orang, bahkan menyebabkan kobaran api berhenti sejenak. Chen Ping menghunus pedangnya. Pedang pembunuh naga telah dihunus. Tidak ada fenomena yang menggemparkan bumi, tidak ada aura yang luar biasa. Bilah pedang pembunuh naga memiliki warna gelap dan kacau, seolah mampu melahap semua cahaya. Bersambung.